Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fajar Wulan Saputra. Kali ini kita sudah masuk di KD 3, ya. Masih di pelajaran AIJ, ya, Administrasi Infrastruktur Jaringan, ya. Kali ini di KD 3 kita akan memahami tentang proses routing, ya. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya saja. Oke, di KD 3 ini tentang memahami proses routing, indikatornya adalah siswa mampu memahami proses konfigurasi routing, siswa mampu mengetahui proses konfigurasi routing, dan siswa mampu mengkaji konfigurasi routing. Tujuannya adalah siswa dapat memahami proses konfigurasi routing, siswa dapat mengetahui proses konfigurasi routing, siswa dapat mengkaji konfigurasi routing. Alat dan bahannya adalah modul juga laptop. Oke, ini adalah materinya. Yang pertama adalah routing. Routing adalah proses pemilihan jalur terbaik yang digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan atau host, dan kemudian keputusan routing ini dibuat oleh hardware jaringan khusus yang disebut router yang meneruskan paket ke host tersebut. Routing juga dapat diartikan sebagai proses penggabungan beberapa jaringan agar dapat meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Untuk bisa mengakses routing paket, ada hal-hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah alamat tujuan, router-router tetangga, dari mana sebuah router bisa mempelajari tentang network remote, ya. Lalu router yang mungkin ke semua network remote, ya. Lalu ada route terbaik untuk setiap network remote. Router menyimpan routing table yang menggambarkan bagaimana menemukan network remote, ya. Lalu ini adalah jenis-jenis dari routing. Yang pertama adalah routing statis, lalu ada routing default, dan routing dinamis. Oke, lalu ada proses routing IP. Proses routing IP dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar sebagai berikut. Default gateway dari host 172.16.10.2 itu adalah host A, dikonfigurasi ke 172.16.10.1. Untuk dapat mengirimkan paket ini ke default gateway, harus diketahui dulu alamat hardware dari interface Ethernet 0 dari router dan dikonfigurasi dengan alamat IP 172.16.10.1 tersebut. Mengapa demikian? Agar paket dapat diserahkan ke layar data link, lalu dienkripsi menjadi frame, dan dikirimkan ke interface root yang terhubung ke network 172.16.10.0. Host berkomunikasi hanya dengan alamat hardware pada LAN lokal. Penting untuk memahami bahwa host A, agar dapat berkomunikasi dengan host B, harus mengirimkan paket ke alamat MAC dari default gateway jaringan lokal. Lalu prinsip dan cara kerja routing. Fungsi utama router adalah merutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi akan dilewatkan. Apakah ditunjukkan untuk host lain yang satu network ataukah beda network berbeda. Apabila paket ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskan ke network tersebut. Jika paket ditujukan untuk host satu network, maka router akan menghalangi paket keluar. Cara kerja static routing dapat dibagi menjadi 3 bagian, antara lain adalah administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Router melakukan routing berdasarkan informasi dari table routing. Lalu routing statik digunakan untuk melewati data. Oke, kita masuk ke jenis-jenis routing. Jenis-jenis dari routing dapat dibedakan berdasarkan sifat routing, routed dan routing protocol, dan class in routing protocol. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dijelaskan mengenai pembagian jenis-jenis routing berdasarkan sifat routing. Ini ada contohnya ya, routing static, dan dynamic. Pertama adalah routing statis, memahami routing yang dilakukan oleh administrator jaringan secara manual, yaitu dengan cara input pengaturan routing table yang tersumber dari router. Pengaturan ini akan menggambarkan dari jalur sebuah paket ke tujuan melalui interface mana yang akan dilewati. Kelebihannya, pada CPU router, tidak ada waktu pemrosesan atau overhead.
Di antara router tidak akan digunakan bandwidth. Jaminan keamanan dikarenakan administrator jaringan akan memilih pengaturan akses routing pada jaringan tertentu. Lalu kekurangannya adalah administrator harus mampu memahami internetwork pada sebuah sistem dan router agar bisa terhubung dan berfungsi dengan benar. Ketika sebuah jaringan ditambahkan ke internetwork, maka administrator jaringan harus mampu menambahkan routing table pada semua router yang terhubung secara manual. Pada jaringan komputer dengan skala besar, routing statis tidak sesuai untuk digunakan. Lalu yang kedua ada routing default. Ya, pengiriman paket secara manual secara router hop selanjutnya merupakan fungsi dari routing ini, yaitu dengan cara menambahkan router pada jaringan tujuan yang protokol remote-nya tidak tersedia di router table. Dipakai pada jaringan yang mempunyai satu jalur keluar. Kelebihannya, konfigurasi lebih simpel karena administrator hanya perlu memasukkan satu jenis perintah routing saja dan semua rute akan terlaksanakan atau dilewati. Kekurangannya adalah terdapat routing yang tidak dibutuhkan, sehingga memungkinkan semua router dapat menerima routing tersebut yang tidak dibutuhkan dan menggunakan hardware meningkat serta kerja router menjadi laba. Lalu ada routing dinamis. Proses routing dilakukan membuat sebuah jalur komunikasi data otomatis yang diatur sesuai konfigurasi. Apabila perubahan topologi terjadi dalam jaringan, maka jalur routing baru akan dibuat oleh router secara otomatis. Routing dinamis dapat pada lapisan jaringan layer pada layer komputer pada TCP/IP protokol switch. Routing dinamis ini juga berfungsi untuk menemukan jaringan dan melakukan update routing table di router. Kelebihannya, hanya mengenal alamat host tertentu yang terhubung dengan router. Jika terjadi penambahan jaringan atau network, maka tidak perlu melakukan pengaturan ulang pada semua router. Lebih mudah digunakan dibandingkan router statis dan default. Kekurangannya, beban kerja router menjadi berat karena pembaharuan pada router table pada waktu tertentu. Kecepatan pengenalan mampu kelengkapan routing table membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu ada Interior Gateway Protocol atau IGP. Digunakan untuk routing intrasistem otonom routing di dalam sistem otonom adalah protokol routing yang digunakan di dalam autonomous system atau AS, yaitu sebuah jaringan atau internet network tunggal yang saling terhubung dengan autonomous system lainnya dengan menggunakan Exterior Gateway Protocol. IGP ini diimplementasikan melalui Routing Information Protocol atau RIP, lalu Open Shortest Path First atau OSPF. Routing adalah suatu proses pemindahan data dari satu network ke network lainnya. Contoh IGP adalah Routing Information Protocol, lalu ada Open Shortest Path First, lalu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. IGP digunakan untuk routing dalam satu domain routing. Jaringan-jaringan itu berada dalam kontrol dari suatu organisasi. Sistem otonom umumnya terdiri dari banyak jaringan individu, milik perusahaan, sekolah, dan lembaga lainnya. Sebuah IGP digunakan untuk rute dalam sistem otonom dan juga digunakan untuk rute dalam jaringan individu sendiri. Sebagai contoh, CENIC, pengoperasian sistem otonom terdiri dari sekolah akademi Universitas California. CENIC menggunakan IGP untuk rute dalam sistem otonom dalam rangka untuk menghubungkan semua lembaga tersebut. Setiap lembaga pendidikan juga menggunakan IGP mereka sendiri untuk memilih rute dalam jaringan individu sendiri. IGP yang digunakan oleh setiap entitas menyediakan penentuan jalur terbaik dalam domain routing sendiri. Seperti IGP yang digunakan oleh CENIC menyediakan rute jalan terbaik dalam sistem otonom itu sendiri. IGP untuk IP antara lain RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, dan ISIS. Protokol routing dan lebih khusus algoritma yang digunakan oleh protokol routing menggunakan metrik
untuk menentukan jalur terbaik ke jaringan. Router yang digunakan oleh routing protokol RIP adalah hop count. Untuk menerapkan jumlah router yang harus melintas sebuah paket dalam mencapai jaringan lain. OSPF menggunakan bandwidth untuk menentukan jalur terpendek. Lalu ada EGP ya, atau Exterior Gateway Protocol. Digunakan untuk routing antara sistem otonom dan routing antar sistem otonom. Ya. EGP atau Exterior Gateway Protocol adalah protokol yang membawa informasi routing antara dua buah administrative entities dalam dua buah AS ya. Contoh EGP adalah Broader Gateway Protocol atau BGP, protokol routing yang mutlak bagi internet eksterior gerbang protokol yang ditetapkan pada tahun 1982 oleh Eric C. EGP. Pada awalnya dinyatakan dalam RFC 827 dan benar ditetapkan dalam RFC 904 di tahun 1984. EGP tidak seperti vektor jarak dan jalan protokol vektor. Ini adalah topologi seperti pohon ya, atau seperti topologi tree. EGP di sisi lain dirancang untuk digunakan antara sistem otonomi yang berbeda, yang berada di bawah kontrol administrasi yang berbeda. BGP adalah EGP satu-satunya saat ini yang merupakan BGP adalah EGP satu-satunya ini dan merupakan protokol routing yang digunakan oleh internet. BGP adalah protokol vektor jalan yang dapat menggunakan atribut yang berbeda untuk mengukur rute. Pada tingkat ISP, ada banyak masalah yang lebih penting dari sekedar memilih jalan tercepat. BGP biasanya digunakan antara ISP dan kadang-kadang antara perusahaan dan ISP. BGP bukan bagian dari kursus ini atau CCNA, melainkan tercakup dalam CCNP. Lalu ada default routers. Ya, default route adalah jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tujuan tertentu, tetapi tidak dapat di routing table yang disinggahi. Jika terjadi default route yang diset pada router tersebut, maka paket tersebut akan mengikuti rute default yang telah diterapkan. Lalu ada multiple gateway. Ya. Gateway merupakan sebuah perangkat jaringan yang dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras, yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan yang berbeda protokol. Namun, gateway yang akan dibahas di sini adalah konfigurasi default gateway, bukan perangkatnya. Default gateway merupakan salah satu pengaturan routing pada sebuah host yang akan memberitahukan host tersebut kemana paket data akan dikirim. Umumnya akan diarahkan ke router. Saat ini diasumsikan bahwa gateway default host lebar adalah gateway yang ditentukan pada jaringan logis over MGMT. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menentukan gateway per jaringan logisnya. Fitur ini hanya relevan untuk penyebaran dengan host dengan lebih dari satu perangkat jaringan. Tanpa fitur tersebut, lalu lintas apapun yang terjadi di perangkat yang perlu dikembalikan ke jaringan yang tidak langsung ke host akan dialihkan melalui gateway default terlepas dari perangkat yang lalu lintas masuknya. Dengan fitur ini, lalu lintas apapun yang masuk perlu dikembalikan ke jaringan di luar subnet tuan rumahnya sendiri ya, akan dialihkan kembali melalui perangkat yang masuk ya secara lalu lintasnya. Lalu ada routing dan packet forwarding. Ya, packet forwarding adalah penyiaran paket dari satu segmen jaringan ke segmen lain melalui node atau node dalam jaringan komputer. Dalam prakteknya, paket data tidak diteruskan kemana-mana pada jaringan, namun hanya untuk perangkat di dalam domain broadcast, membuat siaran menjadi relatif kurang umum daripada penyiaran, tapi mungkin utilitas dan signifikansi teoritis yang lebih besar. Multicasting, di mana sebuah paket diseleksi secara selektif dan salinan dikirimkan ke masing-masing kumpulan penerima. Fungsi packet forwarding membuka akses terhadap perangkat pada jaringan lokal untuk bisa diakses dari internet. Lalu ada breading. Breading adalah suatu alat yang bisa menghubungkan jaringan komputer LAN ya
dengan jaringan LAN yang lainnya. Bridge bisa menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda, misalkan seperti Ethernet atau Fast Ethernet, atau tipe jaringan yang serupa lainnya. Bridge juga ialah alat yang dapat mempelajari alamat link yang ada pada setiap perangkat yang terhubung dengannya, serta juga bisa mengatur alur frame berdasarkan alamat tersebut. Nah, ini adalah contoh dari bridge ya. Ada satu router dan dua switch. Di mana di sini ada hub lagi ya. Ada hub lagi. Nah, bridge ini yang akan menjembatani ya antara dua segmen yang berbeda. Oke, lanjut kita ke VLSM. Adalah teknik yang memungkinkan administrator jaringan untuk membagi ruang alamat IP ke subnet yang berbeda ukuran. Tidak seperti ukuran subnetting, untuk menyederhanakan VLSM dapat dengan memecah alamat IP ke subnet berupa tingkat dan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Hal ini juga dapat disebut IP tanpa kelas pengalamatan. Sebuah kelas full menangani mengikuti peraturan umum yang telah terbukti berjumlah pemrosesan alamat IP. Sebelum Anda dapat memahami VLSM, Anda harus sangat akrab dengan alamat IP struktur. Lalu ada CIDR ya, atau Class Inter-Domain Routing. Adalah metodologi pengalokasian IP address dan routing paket-paket internet. CIDR diperkenalkan pada tahun 1993 untuk menggantikan arsitektur pengalamatan sebelumnya dari desain classful network di internet dengan tujuan untuk memperlambat pertumbuhan tabel routing pada router di internet dan membantu memperlambat cepatnya ex-housing dari IPv4 address. CIDR dikembangkan sebagai cara untuk menggunakan alamat-alamat IP yang tidak terpakai tersebut untuk dapat digunakan di mana saja. Pada hakikatnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar antara 4 permasalahan, yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat host broadcast. Tidak semua subnet mask bisa digunakan untuk melakukan subnetting. Oleh sebab itu, sebelum kita praktek penghitungan metode ini, kita harus tahu dulu subnet mask berapa sajakah yang bisa digunakan untuk melakukan subnetting. Subnet mask yang bisa digunakan untuk melakukan subnetting pun berbeda-beda mengikuti kelasnya. Oke, di sini kita bisa lihat ada kelas C, kelas B, dan kelas A. Ya. Kelas C dari /25 sampai /30. Dari kelas B, dari /17 sampai /20. Dan kelas A dari /8 hingga /30. Notasi CIDR menggunakan sintaks yang menentukan alamat IP untuk IPv4 dan IPv6. Menggunakan alamat dasar jaringan diikuti dengan garis miring dan ukuran routing prefix ya. Misalnya 192.168.12/24 itu untuk IPv4 dan 2001 DB8/32 ini untuk IPv6. Maksud dari 192.168.1.2/24 di atas adalah bahwa IP address 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0/24 diambil dari penghitungan bahwa 24 bit subnet mask diselubung dengan biner 1, atau dengan kata lain subnet mask-nya adalah 1111 sekian ya sampai 0, itu berarti adalah 255.255.255.0. Lalu ada classes dan classful. Classless secara sederhana dapat didirikan tanpa kelas. Jika dikaitkan dengan pengalamatan IP, pengalamatan IP classes dapat diartikan menjadi pengalamatan IP tanpa kelas dengan cara menggunakan classless inter-domain routing, atau juga dapat dikenal dengan istilah panjang prefix. Format pengalamatan adalah dengan memberi tanda slash di belakang alamat IP, kemudian diikuti dengan variabel panjang prefix. Pengalokasian host atau IP dapat menggunakan subnet mask yang berbeda, yang didukung oleh routing protokol, yang dapat memberikan informasi subnet sehingga dapat menghemat sejumlah alamat IP host ya. Metode classes addressing atau pengalamatan tanpa kelas ini dapat
saat ini mulai banyak diterapkan, yakni dengan mengalokasikan API trace. Dalam notasi classless interdomain routing, istilah lain yang digunakan untuk menyebut sebagai IP address yang menunjuk satu jaringan secara lebih spesifik. Disebut juga dengan network prefix. Biasanya dalam menuliskan network prefix, satu kelas IP address digunakan tanda garis miring atau slash, diikuti dengan angka yang menunjukkan panjang network prefix ini dalam bit. Contoh 192.168.00/24. Classful secara sederhana dapat diartikan dengan kelas atau menggunakan kelas. Jika dikaitkan dengan pengalamatan IP classful dapat diartikan menjadi pengalamatan IP berdasarkan kelas. Pengalamatan IP dengan metode ini pada pengalamatan IP v4 dibagi menjadi kelas A, B, C, D, dan E. Pengalokasian host pada jaringan dengan menggunakan sebuah subnet mask yang sama, biasanya menggunakan protokol RIPv1 atau IGRP, di mana protokol ini dapat mempunyai field untuk menyimpan informasi subnet sehingga informasi-informasi subnet tidak dikirimkan. Classful juga memiliki metode pembagian IP berdasarkan kelas, di mana IP address dibagi ke dalam 5 kelas, yakni kelas A, 1 bit pertama yaitu addressnya adalah 0. Lalu ada address kelas B, 2 bit pertama IP addressnya adalah 10. Kelas C, 3 bit pertama addressnya adalah 110. Kelas D, 4 bit pertama adalah 110. Dan kelas E, 4 bit pertama IP-nya adalah 1111 ya, atau 1101. Kelemahan dari classful routing protokol ialah tak dapat mensupport VLSM. Lalu ada metrik. Metrik adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Semakin nilai metrik, maka akan semakin jalur terbaik. Dua jenis metrik akan digunakan beberapa routing protokol adalah yang pertama hop count. Metode ini menghitung jumlah router yang harus dilalui paket sebelum sampai ke tujuan. Setiap router bernilai satu hop. Lalu ada bandwidth untuk menghitung akumulasi bandwidth tertinggi. Lalu ada administrative distance. Administrative distance adalah fitur yang dimiliki oleh router untuk memilih jalur terbaik ketika terdapat dua atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Administrative distance menyatakan reliability dari sebuah routing protokol. Tiap routing protokol diprioritaskan terhadap yang lain dengan bantuan besaran atau nilai administrative distance. Pemilihan jalur terbaik administrative distance adalah kriteria pertama yang digunakan oleh router untuk menentukan router protokol yang harus dijalankan. Jika terdapat dua routing protokol yang menyediakan jalur untuk tujuan yang sama, AD adalah sebuah ukuran atau trustworthiness dari source of routing information. AD hanya mempunyai local significance dan tidak melakukan advertise dalam routing update. Nilai AD yang lebih kecil lebih dipercaya atau reliable. Contoh, jika sebuah router menerima informasi tentang jalur menuju jaringan tertentu dari open source path first dan interior gateway routing protocol, router akan memilih IGRP karena IGRP lebih dipercaya atau reliable karena memiliki AD yang lebih kecil dibandingkan dengan OSPF. Jika source address untuk IGRP hilang atau tidak dikenal, maka router akan memilih atau menjalankan routing OSPF sampai IGRP aktif kembali. Oke, selanjutnya ada load balancing. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang. Agar traffic dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada saat jalur koneksi, pada salah satu jalur koneksi. Load balancing digunakan pada saat sebuah server telah memiliki jumlah user yang telah melebihi maksimal kapasitasnya. Load balancing juga mendistribusikan beban kerja secara merata di dua atau lebih komputer, link jaringan, CPU, hard drive, dan sumber daya lainnya untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Selama ini, banyak yang menerapkan salah bahwa menggunakan load balancing dua jalur koneksi, maka besar bandwidth yang akan dapat menjadi dua kali lipat dari bandwidth sebelum menggunakan load balancing. Hal ini perlu diperjelas bahwa load balancing tidak akan menambah besar dari bandwidth.